Halo semuanya, untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di komentar ya. Jadi di kolom komentar itu ada salah satu penanya yaitu Muhammad Alfi. Jadi Muhammad Alfi ini bertanya, ini bikin penjelasan radiator cap yang dari pressure valve kenapa dia bisa menaikkan titik didih ya. Jadi kenapa kalau radiator capnya itu terpasang dengan baik, titik didihnya itu jadi bisa naik. Intinya untuk pertanyaannya seperti itu, sama disuruh menjelaskan radiator cap ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kenapa ketika ada radiator cap itu bisa menaikkan titik didih? Kalau kita lihat di radiator cap ini ada beberapa jenis radiator cap ya. Radiator cap contohnya yang seperti ini. Radiator cap ini 0,9, berarti pressure valve itu membuka pada pressure 0,9 kilo. Jadi kalau kita lihat di bagian-bagian dalamnya itu, ini ada sebelah kiri ini ya. Ini kalau kita lihat ada spring besar sama spring kecil. Kalau spring besar itu adalah pressure valve ya. Jadi ini yang akan menjaga tekanan yang ada di coolant. Mau tekanannya seberapa besar itu tergantung kekuatan dari pressure spring ya, pressure spring. Kalau di radiator contohnya di atas ini adalah 0,9, berarti kekuatan pressure spring ini atau kekuatan pressure spring ini adalah 0,9 kilo. Kalau coolant ini pressernya itu naik 0,9 kilo, maka spring ini akan membuka, pressure valve-nya akan membuka. Intinya itu, nanti tergantung ya, ada beberapa radiator cap yang 1,1, 1,5 itu tergantung dari radiator capnya. Semakin besar nilainya berarti pressure valve-nya akan semakin tinggi. Apa sih fungsinya untuk menaikkan tekanan di air atau di coolant ya? Contohnya ini adalah di air ya. Jadi kalau di air itu tekanan itu ya, tekanan yang diberikan pada air itu akan mempengaruhi titik didih dari air. Termasuk cairan lain ya, baik coolant. Coolant itu juga cairan. Jadi kalau temperaturnya mau dinaikkan titik didihnya, berarti tekanannya harus dibesarkan. Kalau kita lihat di sini, ini sebagai contoh adalah air ya. Air pada saat tekanan 1 atm, tekanan 1 atm ini tekanan udara bebas ya. Jadi air yang belum diberi tekanan atau pressure sama sekali, yaitu sebenarnya air itu sudah mendapat tekanan 1 atm di udara bebas. Jadi belum diberi tekanan sama sekali ya kalau 1 atm itu, maka titik didih air adalah di 100. 100 sudah mendidih. Gimana kalau tekanannya itu diturunkan ya, tekanan airnya itu diturunkan dari 1 atm diturunkan 0,06 jadi ini vakum ya. Jadi air itu divakum dengan tingkat kevakuman yang tinggi, jadi pressernya itu di bawah 1 atm ya, maka titik didihnya itu makin turun. Kalau kita mau menaikkan titik didih, berarti ya tekanannya harus dinaikkan. Contohnya, kalau tekanannya itu dinaikkan dari 1 atm atau udara bebas, itu dinaikkan menjadi 218 atm, itu maka titik didihnya menjadi 374. Jadi air itu akan mendidih di 374 derajat. Jadi kalau 100 derajat masih belum mendidih, 150 derajat masih belum mendidih. Jadi untuk menjaga airnya agar tidak mendidih, maka di radiator maka dipasanglah pressure valve atau kita mengenal dengan namanya adalah cap radiator atau tutup radiator. Jadi di tutup radiator nanti bakal ada spring besar yang tadi itu untuk pressure valve, spring yang kecil ini untuk vakum. Jadi kalau di bagian dalam di sini ternyata nanti terjadi kevakuman, untuk mencegah terjadinya
kavitasi yang ada di cooling system, maka akan menghisap coolant dari subtank atau dari coolant tank ya. Jadi dari coolant tank nanti bakal, atau reservoir nanti bakal masuk menuju ke coolant untuk memberikan coolant di dalam radiator. Nah, ini sebagai animasinya kalau kita lihat ya. Jadi kalau ini pressure valve-nya buka. Jadi kalau seperti ini pressure valve-nya nutup, vacuum valve-nya buka. Jadi ada pressure valve, ada vacuum valve. Kalau pressure-nya valve-nya ini membuka, berarti coolant yang di radiator bakal dibuang menuju ke reservoir atau subtank. Tapi kalau nanti vacuum valve-nya yang membuka, berarti dari subtank akan dihisap menuju radiator untuk mengisi air yang ada di radiator. Kalau kita lihat di sini di tabel titik didih di 100 derajat itu adalah di 1 atm, atau kita juga mengenal satuan lain yaitu 760 mm Hg ya. Jadi mm Hg 760. Nanti untuk tekanan airnya makin meningkat, maka temperaturnya kalau ini titik didihnya juga akan semakin meningkat. Contohnya ini di 110, titik didihnya di 110 itu di 1074,6 mm Hg. Itu intinya secara garis besar, semakin tinggi tekanan yang ada di radiator, maka titik didih dari air itu akan semakin meningkat. Harapannya pada saat temperatur kerja engine, walaupun nanti engine-nya itu overheat sampai 105, airnya tidak mendidih. Karena kalau terjadi air mendidih, nanti efeknya ada gelembung-gelembung udara di radiator, sehingga gelembung-gelembung udara itu nanti ikut sirkulasi, akan menyebabkan kerusakan di sistem engine yang dilewati oleh coolant. Contohnya nanti akan terjadi pitting di liner, karena salah satu fungsi coolant yaitu mendinginkan liner. Jadi linernya nanti akan pitting berlubang-lubang kecil-kecil gitu ya. Itu akan terjadi pitting. Semakin banyak udara yang melewati sirkulasi sistem coolant ya, maka potensi kerusakan di dalam sistem akan semakin besar. Jadi untuk mencegah itu, maka jadi coolantnya diharapkan tidak menguap atau tidak mendidih pada saat engine kerja. Walaupun nanti engine overheat, harapannya tidak sampai mendidih. Kalau secara garis besarnya nanti dari tutup radiator ini ya, tutup radiator. Terus kalau kita lihat ini nanti alirannya ke reservoir. Nanti reservoir ini menyimpan coolant. Jadi kalau kita coolantnya kurang, kita nambahnya hanya di reservoir, cukup di reservoir aja. Nanti kalau terjadi kevakuman di sistem, maka coolant yang di reservoir atau ini ya, subtank ini bakal dihisap oleh si radiator untuk mengisi coolant di radiator. Jadi tergantung kebutuhan di radiator. Dan tergantung nanti yang membuka apakah pressure valve atau vacuum valve.